Well, hola people, konnichiwa. Inilah aku, Raja Mexico. Gak boleh. Saya Alfian di channel yang udah Tech. Dan kita bakal nge-review monitor lagi. Dan kalian masih inget nggak? Monitor brand Korui. Iya, itu brand dari Jepang. Oh, bukan ya. Korui. Hei, gitu apa sih gitu. Kalian ingat nggak sih aku pernah nge-review Korui 27N2? Itu monitor buat produktivitas. Monitor dengan merek Korui ini bisa kalian dapatkan di official store-nya Ipason Indonesia, Bre. Karena Ipason Indonesia merupakan distributor resmi buat merek Korui ini untuk monitornya. Nah, kali ini di video ini saya bakal nge-review monitor gamingnya dari Korui, yaitu Korui 27E1Q. Jadi kenapa ada Q di belakangnya? Karena ada yang 27E1 ya, nggak ada Q-nya. Bedanya apa? Yang Q-nya itu dia 144 Hz dan udah pakai resolusi 2K. Tapi kalau yang nggak ada Q di belakangnya, dia itu 165 Hz tapi cuma Full HD 1080p doang. Nah, itu bedanya. Jadi bre, nggak usah lama-lama, langsung aja kita review. Ini dia monitor Korui 27E1Q. Let's go. Di awal ngelihat packagingnya, walaupun masih pakai kardus Indomie, tapi tetap ada branding yang diprinting dengan rapih dan minimalis, bre. Hal pertama kalau baru unboxing monitor, ia pasang stand sama kakinya dulu. Buat build quality keduanya udah pasti pakai metal biar kokoh. Cara pasangnya, tidurkan monitornya tetap di styrofoam yang tersedia. Terus pasang dah si stand ke mounting di bagian belakang monitornya ini. Lanjut kita baut kakinya ke stand yang udah kita pasang tadi. Udah deh, beres. Di paket pembeliannya kita masih dapat kabel power, kabel DisplayPort, dan user manual. Sayang beribu sayang, buat masa garansi produk Korui cuma 12 bulan atau 1 tahun aja, bre. Lanjut ke desainnya. Desainnya tuh cakep, apalagi sisi belakangnya. Kalau buat saya, desain ini mirip Millennium Eye di anime Yu-Gi-Oh ya. Cuma bedanya, desain monitor ini berasa lebih mewah berkat adanya detailing list biru muda di kanan kiri mounting bracketnya, sama di sisi atas standnya ini, bre. Walaupun cuma detail kecil begini, tapi bener-bener nambah kemewahannya loh. Bahkan Korui 27E1Q ini dapat penghargaan dari Red Dot 2022 di kategori desain produk. Masih di sisi belakang, sekalian kita bahas I/O panelnya, bre. Ini tuh menghadap ke bawah ya, jadi kabelnya nggak bakal mentok tembok. Komposisinya ada port power paling kanan, terus ada port jack audio 3.5mm, sebelahnya ada DisplayPort dan 2 buah port HDMI. Pindah ke sisi layarnya, tampil bezel-less di kedua sisi samping sama sisi atasnya. Kalau sisi bawah agak tebel karena memang memuat branding dari Korui di tengahnya. Dan juga di sisi kanan ada emboss tombol OSD. Yep, bener, sayang banget nih, Korui masih belum kasih joystick buat monitor yang ini. Masih pakai tombol cetak-cetuk, bre. Tampilan OSD-nya pun cukup simple dengan icon-icon yang terkesan jadul. Menunya sendiri mulai dari display, bahasa, beberapa pengaturan buat gaming, beberapa mode preset, mengatur aspek rasio, dan lain-lain. Soal spesifikasi dari screen-nya, punya ukuran 27 inci dengan resolusi 2K dan aspek rasionya 16:9. Panel yang digunakan adalah panel IPS dengan peak brightness-nya diklaim up to 300 nits. Data color gamut juga tersedia di sini. Diklaim punya sRGB di 100% dengan DCI-P3 di 90%, bre. Coba dah nanti kita tes ya. Soal teknis buat gaming, refresh rate-nya 144 Hz dengan response time di 1 millisecond MPRT. Tersedia juga fitur FreeSync Premium di OSD-nya ini buat mencegah screen tearing dan stuttering dengan syarat VIA kalian mumpuni ya, bre. Sedikit ngebahas stand monitor ini, selain desainnya yang cakep, ergonomisnya juga komplit, bre. Mulai dari tilt up 20 derajat dan tilt down minus 5 derajat. Terus bisa high adjustment tinggi 11 cm. Bisa nengok kanan kiri juga 18 derajat. Dan yang paling penting sih, bisa di-rotate up to 90 derajat buat dijadiin vertical monitor. Mantep nih, gokil Korui. Kalau misalkan pakai third party stand buat tempel di dinding juga bisa, bre. Karena mountingnya pakai VESA mount 100x100 mm. Sekarang kita lakukan pengujian panelnya, bre, pakai alat Spider X Elite. Data pertama adalah color gamut. Dan klaim dari Korui nggak sembarangan, bre. Gamut sRGB-nya perfect di 100%, sementara gamut P3-nya melampaui klaim karena tembus 94%. Next, ada data soal brightness. Dapat peak brightness di angka 281 nits yang ternyata belum sesuai klaim dari Korui di angka 300 nits. Sedangkan rasio kontrasnya masih agak kurang buat standar panel IPS karena cuma dapat di angka 1:890. Lanjut ke angka white point-nya, ternyata nggak begitu akurat karena agak membiru di sekitaran 7000 Kelvin. Buat data keseragaman warnanya masih kurang begitu rapih, bre, terutama di area panel kanan, dan area paling off ada di pojok kanan bawah. Selisihnya sekitar 4,7 delta E. Ya nggak buruk-buruk banget sih. Kalau keseragaman putihnya yang paling putih ada di titik tengah.
Dan yang agak gelap ada di area bawah panel dengan selisih sekitar 15%. Dan data terakhir soal color akurasinya. Nggak disangka angkanya sangat baik dengan rata-rata hanya di 1 delta E. Tentunya ini data yang cakep banget karena selain buat gaming, monitor ini tentu bisa diandalkan buat monitor produktivitas juga, bre. Dan seperti biasa, saya lakukan kalibrasi buat melihat kemampuan maksimal dari monitor ini. Apakah ada yang masih bisa diimprove, bre? Dimulai dari data color gambutnya. sRGB-nya tentu udah mentok ya. Tapi buat color gambut P3-nya naik 1%, bre. Lumayan kan? Terus soal brightness, contrast, dan white point-nya sama-sama nggak ada perubahan berarti kecuali di white point-nya yang semakin dekat di angka 6500 Kelvin. Buat data keseragaman warnanya, panel yang udah dikalibrasi kelihatan makin rapi. Tapi emang panel di bagian kanan masih aja jadi area paling miss buat keseragaman warnanya. Sedangkan buat angka color akurasinya, setelah dikalibrasi malahan turun dikit, bre. Dari yang tadinya rata-ratanya 1 delta E, sekarang jadi 1,08 delta E. Tetap cakep sih ini. Tapi kesimpulannya, Koroi 27S1Q ini udah bagus banget tanpa diapa-apain lagi. Good job, Koroi. Oke, bre, itu dia review dari saya mengenai monitornya si Koroi ini, yaitu monitor Koroi 27S1Q. Dan sekarang kita langsung aja masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum kita masuk ke kesimpulan, kita lihat buat harganya dulu. Nah, tadi kan saya bilang di awal ada yang Q, ada yang non-Q. Nah, yang Q itu kan yang 144 Hz tapi resolusinya 2K. Tapi yang non-Q itu 165 Hz refresh rate tapi resolusinya cuma Full HD 1080p. Dan harganya juga beda, Pak. Nah, buat yang non-Q harganya itu 2,8 juta. Tapi yang ada Q di belakangnya, Koroi 27E1Q, itu harganya 3,3 juta. Nah, beda tuh harganya ya, diinget-inget. Jadi terserah kalian mau milih yang mana. Nah, sekarang kita langsung masuk ke kesimpulan. Jadi sebelum dikalibrasi aja sebenarnya udah bagus. Cuma ada yang kurang di bagian brightness-nya. Karena katanya kan klaimnya 300 nits, tapi kita tes cuma dapat 281 nits. Terus juga kontrasnya nggak nyampe 1:1000 karena kan panel IPS kontrasnya kan 1:1000, cuma dapat 1:890. Tapi untuk color akurasinya, terus untuk color gambutnya udah mantep banget karena udah 1 delta E. Nah, sekarang tergantung kalian. Kalian mau nyari yang mana? Nyari resolusinya yang tinggi atau nyari refresh rate-nya yang tinggi? Nah, beda harga soalnya. Langsung aja dah tulis di kolom komentar. Oh iya, bre, sekali lagi mau ngingetin kalau produk monitor Koroi ini kalian bisa beli di official store-nya Ipason Indonesia yang sekaligus distributor resminya. Kalau berminat langsung cek and recheck aja official store-nya Ipason Indonesia. Banyak juga kok monitor tipe lain yang menarik juga. Misal ada adiknya 27E1Q yaitu 27E1 yang resolusinya Full HD tapi punya refresh rate up to 165 Hz, bre. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini, Pak. Saya Alfian selaku host di channel mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.